semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama. Sebelumnya, di sini sudah ada gambar SpongeBob, di sebelahnya ada gambar Harry Potter. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang cerita fantasi. Apa sih itu cerita fantasi? Jadi, cerita fantasi adalah cerita yang berisi tentang hayalan atau imajinatif. Cerita fantasi biasanya bertujuan untuk meningkatkan daya imajinatif pembaca dan juga untuk menghibur pembaca. Cerita fantasi juga biasanya menggunakan tema itu seperti hal gaib, kemudian supranatural dan juga futuristik atau cerita tentang masa depan. Cerita fantasi juga biasanya menggunakan tokoh itu seperti dewa-dewi, pangeran, putri, kerajaan, raksasa, dan manusia-manusia yang memiliki kekuatan super. Seperti contoh tadi ada SpongeBob dan juga ada Harry Potter. Selanjutnya, cerita fantasi ini juga dibagi menjadi 3 berdasarkan latar ceritanya. Yang pertama, latar lintas waktu masa lampau yang menceritakan tentang masa lampau. Yang kedua, latar lintas waktu masa kini atau sezaman, ini menceritakan tentang masa kini. Kemudian yang ketiga, ada latar lintas futuristik atau masa depan, di mana cerita ini menceritakan tentang masa depan. Selain itu, cerita fantasi juga dibagi menjadi 2 berdasarkan kesesuaian kenyataannya di dunia nyata. Yang pertama, itu ada cerita fantasi total, yaitu cerita fantasi yang di dalamnya itu benar-benar tidak ada di dunia nyata. Nah, ceritanya ini benar-benar sesuai imajinatif dari si penulis dan sebagainya. Contohnya adalah SpongeBob. SpongeBob ini dari tokoh dan perwatakannya dan juga tempat tinggalnya itu kan di dunia nyata benar-benar tidak ada. Nah, itu termasuk ke dalam cerita fantasi total. Dan yang kedua ada cerita fantasi irisan. Nah, cerita fantasi irisan ini di dalamnya itu menceritakan tentang yang setengahnya itu benar-benar terjadi di dunia nyata dan setengahnya lagi tidak terjadi, seperti halnya Harry Potter. Harry Potter itu tokohnya kan manusia. Nah, manusia itu kan ada di dunia nyata, sedangkan kekuatan supernya di dunia nyata itu kan tidak ada. Berarti itu termasuk ke dalam cerita fantasi irisan. Selanjutnya, cerita fantasi juga memiliki strukturnya. Yang pertama, ada orientasi atau pengenalan. Biasanya di sini diisi tentang pengenalan tokohnya, tokoh A, B, C, dan seterusnya. Yang kedua, ada komplikasi atau permasalahan. Di kedua ini, biasanya sudah mulai muncul konflik-konflik atau permasalahan di dalam ceritanya. Yang ketiga, ada resolusi atau pemecahan masalah. Setelah tadi ada masalahnya, kemudian ada resolusinya untuk memecahkan masalah tersebut. Yang keempat, ada coda atau kesimpulan. Biasanya ini ada yang memakai coda, ada yang memakai tidak. Jadi ini opsional, bisa dipakai, bisa tidak. Nah, coda ini berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan ceritanya. Itu tadi beberapa hal-hal penting tentang cerita fantasi. Mungkin teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Dan ditunggu untuk belajar bersamanya lagi di next kesempatan. Sampai jumpa!